Oke, baik. Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya sudah menyempatkan hadir hari ini di antara jadwal Bapak yang sangat sibuk ya untuk bertemu dengan pemegang Nagaya di seluruh Indonesia. Karena kami sempat dapat request, boleh nggak Pak? Kami ingin bertemu kembali dengan Pak Yohanes ya, walaupun beliau sibuk. Sekali-sekali kami ingin bertemu lagi dong ya. Iya, baik. Pak Yohanes, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak yang sudah kami rangkum ya, dan mungkin nanti akan ada tambahan juga pertanyaan dari chat yang memang kalau waktunya masih sempat akan kami jawab. Ya, baik, Pak Yohanes, pertanyaan pertama mungkin saya langsung share ya Pak Yohanes ya. Pertanyaan pertama itu seperti ini Pak. Tadi kan kita sudah lihat ya, ke depannya Nagaya itu akan seperti apa ya. Nah, boleh di-share nggak Pak, itu sebenarnya latar belakang ya, atau background story atau alasan Nagaya itu dibuat itu apa Pak? Kalau boleh diceritakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi latar belakang kami mengembangkan Nagaya ini ya sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari cita-cita founding father dari Bitcoin. Ya, founding father dari Bitcoin itu dia ingin menciptakan sebuah mata uang yang dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Yang diharapkan nantinya bisa dipakai sebagai pembayaran secara global. Ya, jadi bisa diterima sebagai pembayaran secara global. Bukan hanya di satu tempat atau di satu platform, ya, tapi lebih global. Nah, kami mempelajari selama 12 tahun ini, ya, kenapa sih kok Bitcoin ini belum diadopsi secara besar-besaran, ya, belum diadopsi secara besar-besaran. Nah, terlepas daripada larangan, ya, larangan untuk penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi juga ada hal-hal yang menyebabkan dia belum bisa diadopsi. Kenapa? Terutama adalah kenyamanan dari penjual. Jadi kita mempelajari kenyamanan dari penjual. Sebagai contoh, sudah ada negara ya yang melegalisasi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tetapi ternyata hal itu tidak bisa mendongkrak jumlah penggunaan Bitcoin. Kenapa? Karena masyarakatnya sendiri masih belum yakin untuk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Ya, kita nggak bisa salahkan ya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi penjual, tentu saja ya kita pasti khawatir. Seandainya saya terima aset ini hari ini di harga sekian, kemudian besok belum sempat kita jual ya, kita masih sibuk jualan nih. Ya, kita belum sempat jual, tahu-tahu harganya udah turun. Ya, tanpa kita tahu kapan harganya bisa naik lagi. Karena ya penjual itu belum tentu trader, ya kan? Nah, mereka biasanya mau menerima pembayaran menggunakan alat yang mereka nyaman untuk menerima. Jadi dalam arti kata, mereka yakin bahwa harganya relatif lebih stabil, ya, tapi ya dengan kecenderungan meningkat. Kenapa? Walaupun Bitcoin sudah dilegalkan di negara tersebut, tetapi itu opsional. Artinya apa? Anda boleh menerima, tapi tidak harus. Ya, kalau mata uang itu kan ada dua macam. Yang pertama ya harus menggunakan mata uang itu. Yang kedua adalah pilihan. Nah, kalau kita bilang pilihan, artinya apa? Penjual itu harus melihat daya tarik atau daya tambah atau benefit seandainya mereka menerima aset tersebut di luar daripada uang fiat yang berlaku. Nah, jadi kita mulai mempelajari apa sih yang bisa membuat penjual, jadi penerima pembayaran itu lebih nyaman untuk menerima aset tersebut. Ya, nah otomatis yang pertama harganya harus stabil. Nah, untuk mendorong atau lebih menarik mereka untuk menerima aset tersebut, ya berarti mereka harus melihat bahwa dengan saya menerima ini ada benefit yang saya dapatkan. Terutama juga ya kalau harganya naik terus. Kita lihat kenapa pada waktu dolar itu menggila, ya maksudnya naik gila-gilaan, banyak orang yang lebih memilih menerima pembayaran melalui US dollar. Nah, menerima pembayaran melalui US dollar.
Kenapa? Karena mereka melihat bahwa wah, ini trennya lagi naik nih. Nah, tapi permasalahannya begitu trennya berbalik, ya semua pada lepas. Ya, itu bisa dilihat kok di Bitcoin, terutama pada tahun 2000, kalau saya nggak salah ya 2018, 2019 pada saat harga itu jatuh sekali, akhirnya banyak orang yang nyerah. Ya, mereka ya untuk sementara ini kami nggak nerima dulu deh. Ya, kenapa? Karena kekhawatiran. Itu nggak bisa kita salahkan. Nah, sehingga apa? Kami di sini berusaha untuk menciptakan sebuah aset yang relatif lebih stabil harganya. Bukan berarti nggak bisa turun ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibilang bahwa wah Nagaya itu harganya nggak akan turun gitu. Enggak. Ya, yang paling kuat sekalipun US dollar itu harganya masih bisa turun, betul nggak? Ya, jadi jangan salah paham. Ya, harganya bisa turun Nagaya. Tetapi dengan konsep yang ada, ya, kami berharap dan kami diperkirakan harganya relatif lebih stabil. Turun naiknya ya jangan terlalu parah-parah banget lah. Dengan kecenderungannya selalu meningkat. Nah, harga itu kan sebenarnya gampang. Prinsip harga pasar dari dulu sampai detik ini, ya kalau kita tanya sama ahli ekonomi sekalipun, prinsipnya gampang. Supply berkurang, demand bertambah. Jadi jumlah orang yang mau menjual berkurang, jumlah orang yang mau membeli bertambah. Nah, di sini kami menggunakan konsep cryptocurrency. Kenapa? Karena konsep cryptocurrency ini sudah terbukti target marketnya atau pasarnya itu adalah seluruh dunia. Ya, bukan hanya lokal, bukan skala negara, bukan cuma skala regional, ya, tapi sudah skalanya adalah dunia. Ya, contoh Bapak Ibu bisa Bitcoin nih, Bapak Ibu bisa kirim dari Indonesia, kirim ke saudara di Amerika, begitu nyampe di Amerika dia bisa jual. Ya. Nah, ini juga salah satu alasan kita. Kami melihat di Nagaya bahwa visi dari founding father-nya Bitcoin ini belum tercapai. Ya, secara global. Nah, kenapa? Karena sementara ini Bitcoin masih mayoritas itu digunakan hanya sebagai alat transfer nilai. Artinya apa? Saya punya misalkan rupiah 10 juta, saya mau kirim ke saudara saya di negara lain. Nah, begitu saya kirim, begitu nyampe di sana, ya dia pasti langsung jual. Gitu dia. Yang lebih menyedihkan lagi, kami melihat bahwa kebanyakan mayoritas itu hanya dipakai sebagai alat spekulasi. Nah, itu yang ya kita berusaha untuk ya menjadi semualah, kalau kita bilang ya, semua cryptocurrency itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana masyarakat mau menerima asetnya untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Ya, nah kita juga beruntung ya. Terus terang ya, kami tidak pernah berharap, kami tidak pernah menduga bahwa Nagaya itu secepat itu, ya secepat ini. Ya, ditangkap peluangnya oleh T4 Lala Square. Ya, kami juga nggak pernah menyangka. Ya kan? Kenapa? Ya, mereka memang sudah lama ingin membuat mall cryptocurrency pertama di dunia. Kenapa? Karena ini mall berada di pusat pemerintahan baru Korea Selatan. Ya, pasti mereka ingin bikin icon dong. Ya, pengen bikin sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga wah, ya jujur Bapak Ibu ya, di Korea itu waduh, cryptocurrency itu udah bukan lagi barang yang aneh ya, tapi ya kita bisa lihat ya, di Korea itu 200 exchanger, bayangkan Bapak Ibu. Dan hampir semua orang di Korea itu mereka mengenal kripto, mereka tahu kripto, mereka memiliki kripto. Nah, memang saat ini ya karena jujur ya Bapak Ibu ya, kalau Bitcoin itu adalah kisah sukses. Ya, kami juga ya sangat kagum sama yang namanya Satoshi Nakamoto, walaupun kita nggak bisa berterima kasih langsung kepada dia, ya kan, karena kita nggak tahu dia itu siapa.
ya kan? Nah, tapi dengan konsep dia ini, ya bisa merevolusioner dunia. Nah, sayangnya konsep ini banyak diikuti oleh developer kripto lain, ya. Dan ya sayangnya lagi mereka kebanyakan, nggak semua ya, tapi kebanyakan dari mereka failed, ya. Sehingga apa? Banyak yang akhirnya kehilangan nilai, sudah tidak ada nilainya lagi, ya kan? Nah, jadi kami belajar, kami menganalisa dari pengalaman-pengalaman mereka, kita pelajari, dan kemudian kami membuat konsep Nagaya seperti yang ada sekarang ini. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, memang Nagaya ini dibuat agar suatu saat Nagaya ini agar lebih nyaman bisa diterima sebagai alat tukar. Betul. Ya, itulah kenapa Nagaya itu di backup oleh emas agar nilainya cenderung lebih stabil, ya, dan emasnya pun bisa bertambah seiring waktu. Jadi memang konsep ini dibuat untuk mewujudkan visi yang memang dari awal dibuat, yaitu bisa dijadikan alat tukar, Pak. Ada betul ya? Betul. Oke, baik. Ya. Jadi kita lihat, sorry Pak Dhani, ya. saya tambahin sedikit ya. Ya, silakan Pak. Kalau kita ingin menjadikan aset kita itu sebagai mata uang, ya kita harus belajar dari suatu negara. Ya, kita juga harus belajar dari suatu negara. Negara itu walaupun mereka bilang ya bahwa, oh maaf ya, semua mata uang kami sekarang sudah tidak di-backup lagi oleh emas. Tapi semua negara itu rata-rata menyimpan devisa. Dan biasanya yang ditumpuk itu adalah emas. Itu adalah devisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah cuma dengan emas itu aja cukup? Nggak bisa. Ya, makanya negara itu harus menambah cadangan devisanya. Nah, itulah kenapa negara itu berbisnis. Ya, itu yang kita kenal dengan ekspor impor. Nah, dari situ nanti orang akan melihat apakah negara itu kuat atau tidak, stabil atau tidak. Ya, mata uangnya bisa dipegang atau tidak. Nah, jadi ya kalau kita ingin membuat mata uang, ya ini Nagaya juga berterima kasih ya. Kenapa? Karena kita juga pada waktu kita awal mendesain ini, ya kami banyak mendapatkan masukan-masukan ya dari para ekonom, dari bankir, ya itu banyak sekali masukan-masukan yang kami terima. Bagaimana sih caranya supaya Nagaya ini benar-benar nantinya bisa memberikan kenyamanan ya bagi orang-orang supaya mereka mau menerima Nagaya ini sebagai alat bayar. Itu dia Pak Dhani. Oke, berarti memang ketika konsep Nagaya ini dibuat dan dirancang Pak Yohanes, ini berarti memang dipersiapkan untuk bisa diterima sebagai alat tukar. Betul. Berarti konsep totalnya itu memang revolusinya itu di antara itu, memang untuk mewujudkan impian itu. Oke, baik. Betul. Dan memang kita ya bisa dibilang cukup beruntung ya Pak ya, karena walaupun ya memang kita masih belum masuk market, kita pun sudah dipercaya oleh Before the Last Word di Baik, terima kasih Pak.